pastinya kita harus luar biasa untuk memuji dan menaikkan nama Tuhan. Kita mulai saja ibadah hari ini. Kita memuji dan menaikkan nama Tuhan dari lagu Burung Pipit yang Kecil. Kita bernyanyi lagi dengan lagu Dalam Nama Yesus. Kita bangkit berdiri ya adik-adik. Salam adik-adik, selamat hari Minggu buat kita semua. Sekarang mari kita mulai ibadah kita. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Dan marilah kita berdoa sebentar di dalam hati. Kita mulai ibadah kita. Damai mahumbat taganupan umbanine bata Bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apa tonina pasing sito palangit pakon tanahon. Amen. Martonggo mahita. Ham Tuhan bata Bapa nami marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Iramoti hamdo haguluh nami anjahai bere hamdo ambilan nama der in gabe haguluhan nami idop ma uhurmu bere hamma tondu mina pasingin membuahi uhur asa iur sihanami ponogunogemu pakon pakkaponmu na boy pasunangkon janah pabayuhon uhur nami laho pasapon goranmu ibagas goran ni Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
ayat 20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibu. Kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Palimaon maningon pasangapun mudo nama torasmu asamartuaho jana dokaho manggolo banitano naibereon naibatahubam. Amin. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat lagu satu pujian kita lagi dengan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah ya Allah, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk mengerti firman-Mu dan mengajari kami melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam adik-adik. Firman Tuhan pada kita hari ini tertulis di Efesus bindu 6 ayat 1 sampai 3. Efesus itu di perjanjian baru, ya. Efesus bindu 6 ayat 1 sampai 3. Ayo mari kita bacakan bersama-sama. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu bahagia dan panjang umurmu di bumi. Adik-adik yang terkasih, yang menuliskan nas ini adalah Rasul Paulus. Ada 3 hal penting yang ingin Rasul Paulus sampaikan kepada kita. Bagaimana cara kita untuk menghormati orang tua kita? Yang pertama, kita menghormati orang tua karena kita tahu bahwa orang tua itu adalah wakil Tuhan di dunia ini. Yang kedua adalah menghormati orang tua merupakan perintah Allah. Kalau perintah berarti harus dikerjakan.
Sesuai dengan hukum Taurat yang keberapa? Iya, hukum Taurat yang kelima. Apa bunyinya adik-adik? Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Oke, yang ketiga adalah kenapa kita menghormati orang tua? Karena menghormati orang tua akan memberikan berkat kepada kita. Apa berkat itu? Tadi dikatakan berkat itu di Nats yang ketiga adalah supaya kita bahagia dan beroleh panjang umur. Iya, adik-adik yang terkasih, pernah nggak kebayang sama kita ya, bagaimana orang tua kita mendidik kita, mulai dari kita lahir sampai kita sekarang. Ada yang sudah TK, ada yang sudah SD, ada yang sudah mau masuk SMP. Kebayang nggak adik-adik? Bagaimana luar biasanya mama papa di rumah mengasihi kita. Mereka melakukan apa saja asal kita anak-anaknya senang dan bahagia. Tuhan mengatakan begini, ketika kita mengasihi orang tua, secara langsung kita juga sudah mengasihi Allah. Secara langsung kita juga melakukan perintah yang kelima. Kenapa? Karena memang kasih sayang orang tua sama seperti kasih sayang Allah kepada kita. Ketika orang tua melaksanakan tugasnya sebagai perpanjangan tangan Allah untuk mendidik anak-anaknya, untuk merawat anak-anaknya, untuk membesarkan anak-anaknya, disitulah terpancar kemuliaan Allah. Adik-adik yang terkasih, mungkin kita banyak bertanya dalam kehidupan kita, apa upah kita kalau kita mengasihi orang tua? Apa upah kita kalau kita menjalankan perintah Tuhan untuk menghormati orang tua? Jelas-jelas dikatakan tadi ayat 3 adalah berbahagia. Berbahagia tidak diukur dari seberapa banyak harta yang kita miliki. Berbahagia tidak pernah ditentukan seberapa tinggi sekolah kita. Tapi berbahagia adalah seberapa kita mampu mensyukuri berbahagia atas kehidupan yang sedang kita alami. Ketika anak-anak sekolah minggu mau menghormati orang tua, mau taat dan patuh sama orang tua, maka Allah akan senang. Maka Tuhan akan senang. Karena itu adalah cermin anak-anak juga hormat sama Tuhan, menjalankan perintah Tuhan. Adik-adik yang terkasih, ketika adik-adik mungkin ada yang tidak menghormati orang tua, bagaimana perasaan Tuhan? Pasti suka sedih. Karena apa? Ketika adik-adik juga tidak melaksanakan, tidak menghormati orang tua, hati orang tua sedih. Contohnya bagaimana adik-adik? Bagaimana contoh anak-anak yang tidak taat kepada orang tuanya? Siapa yang tahu? Iya, dia akan hidup malas-malasan. Hidup sesuka hatinya. Apa yang dia mau itu yang dikerjakan. Sedih enggak orang tua? Kalau orang tua katakan misalnya seperti ini, Rio, ayo bangun tidur, langsung mandi. Tetapi adik-adik, si Rio tidak pernah mau langsung bangun tidur. Sedih enggak mamanya? Ya sedih dong. Sedih enggak Tuhan? Sedihlah. Kenapa? Anak-anak sekolah minggu tidak taat kepada orang tua. Adik-adik yang kekasih. Kemudian kalau ada anak-anak sekolah minggu yang tidak patuh sama orang tua, hati Tuhan juga sedih. Bagaimana contohnya yang tidak suka patuh sama orang tua? Suka berkelahi. Kata orang tua, nanti kalau berteman jangan berkelahi anakku. Tapi di lapangan ketika ada permasalahan sedikit sama temannya, dia berkelahi, dia ribut, pulang-pulang ke rumah nangis. Itu patuh enggak? Tidak. Kemudian ketika orang tua mengatakan, hei anakku, ketika sama teman-temanmu jangan suka memakai dengan kata-kata kotor ya.
Nyampe di lapangan di tengah-tengah teman-temannya, keluar kata-kata yang tidak enak dari mulutnya. Itu patuh enggak? Tidak. Allah suka enggak sama anak yang tidak patuh, tidak taat sama orang tua? Tidak. Hati Tuhan sedih. Anak-anak yang terkasih, sini ada inang lihat bawa seperti ini. Coba perhatikan ini. Ini adalah contoh gendongan. Gendongan ini dipakai orang tua ketika anak itu mulai dari kecil seperti ini. Anak itu akan digendong, dibawa kemana-mana. Dengan harapan anak ini akan besar, akan tumbuh sehat, menjadi anak yang patuh. Sampai bisa berjalan, baru gendongan ini dilepaskan. Adik-adik, kebayang gak bagaimana capeknya mamahnya menggendong dari bayi sampai umur 2 tahun. Bahkan ada yang sampai umur 3 tahun. Coba. Jadi kalau adik-adik tidak lagi hormat sama orang tua, tidak sayang sama orang tua, sedih gak mamahnya? Sedih kakak. Adik-adik, pernah gak? Siapa di sini yang pernah sakit di rumah? Ayo tunjuk tangannya. Iya, adik-adik ketika ada yang panas di rumah atau ada yang sakit di rumah, maka mamanya langsung akan memberikan obat. Buru-buru mamanya akan bawa anaknya berobat ke dokter, ke puskesmas, ke rumah sakit. Kenapa? Karena orang tua sayang sama anak. Demikian juga Allah, Tuhan sayang sama anak-anak. Allah ingin supaya anak-anak menghormati orang tua sebagai cerminan anak-anak juga menghormati Bapa di surga. Jadi adik-adik, mari kita sama-sama merenungkan. Mari, ayo mulai dari sekarang. Kita berlomba-lomba untuk berusaha mentaati orang tua. Untuk mematuhi nasihat orang tua. Terus nanti adik-adik bisa mengatakan begini, kakak, mama saya itu kan suka mukul saya, dia nggak sayang sama saya. Ada nggak mamanya di rumah yang suka mencubit, suka memukul, suka marah? Ada? Ya ada. Tapi coba dulu periksa, kenapa mamanya mencubit? Kenapa mamanya marah? Tidak mungkin dong, Dek. Mamanya marah kalau anaknya baik. Kalau anaknya baik, pasti mamanya senang. Kalau anaknya baik, nurut, patuh, taat, pasti mamanya memberikan pujian. Siapa yang senang dipuji? Iya, semua anak-anak sekolah minggu pasti senang. Siapa yang senang dimarahin? Iya, tidak ada. Semua senang dipuji. Karena itu, mari mulai sekarang kita berlomba-lomba seperti nasihat Rasul Paulus kepada kita, supaya kita berusaha mematuhi nasihat dan perintah orang tua kita. Berusaha untuk menjalankan hukum Taurat yang kelima, menghormati ayah dan ibu kita. Kita berusaha untuk boleh memberikan yang terbaik buat orang tua kita. Adik-adik yang terkasih, kakak percaya nanti pulang dari ibadah ini, selesai ibadah ini, kita akan berlomba-lomba untuk menjadi anak yang baik. Contohnya, nanti pulang dari sini, apa yang dinasihatkan orang tua, apa yang dibilang orang tua, langsung dikerjakan. Pasti orang tuanya senang. Kalau orang tuanya senang, maka akan panjang umurnya. Maka doanya kepada anak-anaknya akan diberkati oleh Tuhan. Maka anak-anak juga akan merasakan sukacita dan akan berbahagia. Kalau anak-anak di rumah tangga, di rumah masing-masing, turut nasihat Bapak dan Mama, rumah itu akan ada damai sejahtera. Di keluarga itu akan ada sukacita. Mari anak-anak sekolah minggu, kita berlomba-lomba menjadi anak yang mau menghormati orang tua sebagai bukti bahwa kita juga menghormati Tuhan kita. Karena orang tua kita adalah wakil Allah kita di dunia. Siapa yang mau? Iya,
Mari kita berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik buat orang tua. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah boleh kami dengarkan bersama-sama. Biar Allah sendiri yang boleh menyempurnakan penyampaian firman anak-Mu kepada setiap orang yang mendengarkan. Bahkan berbahagialah kami Tuhan yang mendengarkan dan melaksanakannya dalam kehidupan kami. Supaya kami sama-sama diberkati dan sama-sama beroleh damai sejahtera. Kami berdoa buat setiap anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan firman ini. Dimanapun mereka berada ya Tuhan. Biar damai sejahtera Allah yang menyertai kehidupan mereka. Demikian juga untuk kerinduan mereka. Untuk boleh dan mau mengikuti ibadah di hari-hari berikutnya. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan. Jikalau ada di antara anak-anak sekolah minggu kami yang saat ini Tuhan dalam keadaan sakit. Tolong Tuhan Engkau yang boleh menjamah dia. Dan melalui obat yang sudah diberikan orang tua, Engkau yang boleh memberikan kesembuhan secara jasmani kepada anak-anak kami. Terima kasih Bapa. Biar Tuhan apa yang sudah kami dengarkan menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami melewati hari-hari kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Sekarang tiba waktunya kita melakukan aktivitas. Barang-barang yang kita butuhkan adalah kertas warna ya. Nih, kertas warna-warni seperti ini. Oke, kemudian gunting, kemudian double tip atau lem ya, double tip atau lem, terus alat tulis, krayon atau spidol ya, terserah ya adik-adik. Krayon, ini spidol, ini krayon, terserah adik-adik apa yang ada di rumah ya, buat mewarnai ya. Oke, kita mulai aktivitas kita hari ini ya. Ambil satu, terserah ya adik-adik, terserah mau warna apa. Bikin apakah kita hari ini? Hari ini kita akan membuat surat cinta. Kepada siapa yuk? Kita akan membuat surat cinta kepada papa dan mama. Oke, kan tema kita hari ini adalah menghormati papa dan mama, menghormati orang tua. Jadi kita akan bikin surat cinta, ungkapan terima kasih kita kepada orang tua. Ya, ini kita lipat, terus bisa kita gambar ya adik-adik ya. Kita akan bikin surat cinta bentuknya love ya, pasti udah bisa lah, adik-adik malah lebih pintar sebenarnya. Inang tahu udah pintar ya. Ya, kita bikin bentuk love, bentuknya seperti ini. Oke, bentuknya seperti ini, terserah ya mau warna apa ya. Oke, bisa juga seperti ini. Seperti ini, jadi love-nya itu udah ada love, ada lagi love-nya ya kan? Udah ada love, ini kan love ini sebenarnya ya. Hati maksud Inangnya, hati. Nah, di sini ada lagi hati, boleh, terserah kreasinya, terserah. Mau bikin bentuk apa juga terserah ya. Namanya juga tanda kasih sayang kita kepada orang tua. Oke, terserah mau warna apa. Terus kita ambil lagi warna yang lain. Kita ambil warna yang lain, kita bentuk lagi seperti itu. Oke, tapi lebih kecil ya, tetapi lebih kecil. Kemudian kita ambil lagi warna yang lain ya, berurutan ya adik-adik ya. Nah, nih bentuklah seperti ini, besar, sedang, kecil. Oke, lalu kita lem. Siapa yang mau ada lem boleh dilem. Kalau double tip boleh di double tip ya, seperti ini ya. Oke, gampang kok adik-adik.
tempel warna lain. Nih ya, kita tempelkan. Oke, kita tempel satu lagi. Oke, tempel lagi ya. Boleh dilem ya dek, kalau nggak punya double tip ya. Nih ya, nih. Inang bikin 3 warna. Nah, kemudian setelah begini, coba adik-adik tuliskan ya, menuliskan di sini ya. Coba tuliskan hal-hal apa yang paling adik-adik semua sukai dari papa dan mama. Contohnya nih kalau Inang, Inang akan tulis di sini di dalam, saya suka saat papa dan mama mengajak saya liburan ke taman hewan. Ya, saya suka saat papa dan mama mengajak saya liburan ke taman hewan. Itu yang Inang suka loh, beda loh sama adik-adik ya, apa yang adik-adik suka dari papa dan mama ya. Kemudian kita akan menuliskan di situ, aku sayang papa dan mama. Oke, aku sayang papa dan mama. Kemudian kita akan lem suratnya seperti ini. Oke. Ini punya Inang nih di dalamnya. Saya suka saat papa dan mama mengajak saya liburan ke taman hewan. Tuhan Yesus, tolong jaga papa dan mama untukku. Aku sayang papa dan mama. Nah, bisa lagi adik-adik ya. Silahkan, ini tadi spidol buat apa ya Nangnya? Bisa digambar lagi, diperindah lagi seindah mungkin, terserah. Silahkan berkreasi. Gimana supaya surat kita itu cantik ya? Gimana supaya surat kita itu terlihat lebih cantik, lebih bagus? Silahkan ya kreasinya ya. Nanti suratnya diberikan kepada orang tua ya. Suratnya nanti akan diberikan kepada orang tua masing-masing ya. Kepada papa, mama ya. Tanda kasih kita, tandanya kita menghormati orang tua, tandanya kita pada sayang sama papa dan mama. Oke, kami tunggu ya kreasi adik-adik semua. Selamat berkarya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Adik-adik kami bangkit berdiri, kita bersatu di dalam doa.
Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat ibadah dari awal hingga akhirnya yang sudah boleh kami lakukan. Biar Allah sendiri yang menyempurnakannya, sehingga sungguh Tuhan ibadah kami ini berkenan kepadamu. Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat persembahan yang sudah boleh terkumpulkan. Biar Engkau yang boleh mengurapi anak-anak Tuhan sebagai pengurus sekolah minggu, untuk boleh mempergunakannya benar-benar untuk pelayanan ya Bapa. Kami juga Tuhan membawakan orang tua daripada anak-anak kami kepadamu ya Tuhan. Dimanapun mereka berada pada saat ini, biar Allah sendiri yang boleh mengingatkan mereka untuk terus Tuhan membimbing anak-anak ini Bapa, ketika mereka di rumah masing-masing. Bapa, sebentar kami akan menyudahi ibadah ini. Biar Allah sendiri juga yang boleh mengingatkan kami seluruh guru-guru sekolah minggu, untuk kami tetap setia Tuhan dalam pelayanan kami. Sempurnakan kami ya Bapa, dan berkatilah kehidupan kami Tuhan, dan juga seluruh keluarga kami ya Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa dan kerinduan kami ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani hanami haganup pasada ur nami asetorang ganup seng boy dalanon nami salah kana torsa dopham hasoman nami toranga gehuja. Amin. Mari kita bernyanyi. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Salam, sampai ketemu kembali pada hari Minggu yang akan datang dalam ibadah online sekolah minggu kita. Terima kasih. Tuhan memberkati.